Assalamualaikum, hai teman-teman. Saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul Analisis Dana dan Aliran Kas. Sebelumnya yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Ibu Siti Zulaikha dan rekan-rekan yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sylvia Nurhidayah, Yusuf Aminuddin, Zahra Dwi Aprilia, dan saya, Zada Amalia Salsa Pisalat. Tes ke materinya aja yuk. Pengertian aliran dana. Aliran dana. Dana yang masuk ke dalam perusahaan merupakan dana yang berasal dari sumber dana perusahaan, baik sumber intern maupun sumber ekstern. Sedangkan dana yang keluar dari perusahaan merupakan penggunaan dana yang digunakan untuk operasi atau kegiatan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, silahkan. Jenis aliran dana. Jenis aliran dana dibedakan menjadi dua, yaitu kontinu dan tidak kontinu. Kontinu yaitu terjadi untuk kegiatan atau operasi perusahaan sehari-hari, misalnya penjualan produk utama perusahaan, pembayaran upah, pembelian bahan baku, dan sebagainya. Tidak kontinu biasanya untuk kegiatan yang terjadi secara insidentil seperti memperoleh pendapatan bunga, pembayaran hutang, penerimaan hutang, penjualan aktiva tetap, dan sebagainya. Kemudian ada analisis dana. Rasio yang pertama adalah likuiditas, kemudian leverage, kemudian aktivitas, dan yang terakhir adalah profitabilitas. Analisis ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan asal perolehan dana tersebut. Alat analisis yang bisa digunakan untuk mengetahui kondisi dan prestasi keuangan perusahaan adalah analisis rasio dan proporsional. Langkah pertama dalam analisis sumber dan penggunaan dana adalah laporan perubahan yang disusun atas dasar dua neraca untuk dua waktu. Laporan tersebut menggambarkan perubahan dari masing-masing elemen tersebut yang mencerminkan adanya sumber atau penggunaan dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Aminuddin. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Sylvia Nurhidayah. Materi selanjutnya yaitu tentang dana dalam arti kas. Dana dalam arti kas diartikan sebagai laporan sumber dan penggunaan kas yang disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode, serta memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut, dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaannya. Materi selanjutnya ada elemen-elemen dari neraca dan laporan laba rugi yang memperkecil kas. Yang pertama, ada bertambahnya aktiva lancar selain kas. Yang kedua, ada bertambahnya aktiva tetap. Yang ketiga, ada berkurangnya setiap jenis utang. Yang keempat, berkurangnya modal. Demikian presentasi dari saya Yusuf Aminuddin. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Zahra. Kepada Mbak Zahra, waktu dan tempat saya persilahkan. Nah, untuk materi selanjutnya adalah bagaimana cara menghitung aliran dana kas. Aktivitas operasional merupakan kegiatan yang umum dilakukan oleh perusahaan. Untuk yang kedua, aktivitas investasi adalah cara membaca arus kas, juga memantau bagaimana aktivitas investasi berlangsung, apakah memiliki perkembangan yang positif atau malah sebaliknya. Cara membaca arus kas juga dilihat dari aktivitas pendandaan yang dimilikinya. Aktivitas ini lebih mengenai sumber pendapatan yang diperoleh dari perusahaan. Nah, sekian presentasi dari kelompok 5. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.